Shalom, salam sehat bagi kita semua. Video ini membahas tentang jawaban soal AKM SD numerasi halaman 165 sampai dengan 167, soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Soal nomor 1. Berdasarkan teks olahraga ringan di masa pandemi, pilihlah satu jawaban yang benar. Pak Adi melakukan salah satu aktivitas fisik yang terdapat dalam tabel pada teks tersebut. Jika kalori yang dikeluarkan Pak Adi setelah melakukan aktivitas tersebut selama 30 menit adalah 200 kilokalori, aktivitas fisik yang dilakukan Pak Adi adalah. Perhatikan kembali tabel yang terdapat pada teks tersebut. Aktivitas fisik yang dapat mengeluarkan kalori sampai 200 kilokalori per 30 menit adalah jalan kaki, yaitu 168 sampai 210 kilokalori. Jadi jawabannya adalah B, jalan kaki. Pertanyaan 2 masih berdasarkan teks olahraga ringan di masa pandemi. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang pertama, jika kakak membersihkan jendela dan adik menyapu rumah masing-masing selama 10 menit, kakak mengeluarkan kalori lebih sedikit daripada adik. Pembahasannya adalah pada tabel di situ. Membersihkan jendela, kalori yang dikeluarkan per menit adalah 3,7 kilokalori. Sedangkan di pernyataan adalah 10 menit. Berarti 3,7 kilokalori dikali 10 menit sama dengan 37 kilokalori. Sedangkan adik menyapu rumah, pada tabel menyapu rumah per menitnya adalah 3,9 kilokalori. Dikali 10 menit sama dengan 39 kilokalori. Jadi, kakak mengeluarkan kalori lebih sedikit daripada adik. Maka pernyataan benar. Kita beri tanda centang pada kolom benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, jika ibu menyetrika dan ayah berkebun masing-masing selama 30 menit, ibu mengeluarkan kalori lebih banyak daripada ayah. Pembahasannya adalah, perhatikan kembali tabel, ibu menyetrika selama 30 menit, maka banyak kalori yang dikeluarkan adalah 126 kilokalori. Sedangkan ayah berkebun, kalori yang dikeluarkan adalah 168 kilokalori. Jadi, ibu mengeluarkan kalori lebih sedikit daripada ayah. Pernyataan salah. Kita beri tanda centang pada kolom salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika paman mengemudikan mobil dan kakek memotong kayu masing-masing selama 30 menit, paman mengeluarkan kalori lebih sedikit daripada kakek. Pembahasannya adalah, paman mengemudikan mobil selama 30 menit, maka banyak kalori yang dikeluarkan adalah 84 kilokalori. Sedangkan kakek memotong kayu, pada tabel memotong kayu selama 30 menit mengeluarkan kalori yaitu 114 kilokalori. Jadi paman mengeluarkan kalori lebih sedikit daripada kakek. Pernyataan benar. Kita beri tanda centang pada kolom benar. Pernyataan yang keempat, jika ayah mengemudikan mobil selama 1 jam dan paman berkebun selama 30 menit, ayah dan paman mengeluarkan kalori sama banyak. Pembahasannya adalah, ayah mengemudikan mobil selama 1 jam atau 60 menit. Sedangkan di tabel, kalori yang dikeluarkan per 30 menit mengemudikan mobil itu adalah 84 kilokalori. Karena 60 menit atau 1 jam, maka 2 dikali 84 kilokalori sama dengan 168 kilokalori. Sedangkan paman berkebun selama 30 menit
mengeluarkan kalori sebanyak 168 kilokalori. Jadi, paman dan ayah mengeluarkan kalori yang sama banyak. Pernyataan benar, kita beri tanda centang pada kolom benar. Soal nomor 3, masih teks olahraga ringan di masa pandemi. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan yang pertama, jika ibu menyetrika dan membersihkan jendela masing-masing selama 30 menit, total kalori yang dikeluarkan ibu adalah 237 kilokalori. Pembahasannya adalah, perhatikan kembali tabel. Kalori yang dikeluarkan saat menyetrika selama 30 menit adalah 126 kilokalori. Sedangkan kalori yang dikeluarkan saat membersihkan jendela selama 30 menit adalah 111 kilokalori. Jadi, 126 ditambah 111 sama dengan 237 kilokalori. Pernyataan benar. Pernyataan yang kedua, jika paman mengecat rumah dan bibi menyetrika masing-masing selama 30 menit, selisih kalori yang dikeluarkan paman dan bibi adalah 22 kilokalori. Pembahasannya adalah kalori yang dikeluarkan mengecat rumah selama 30 menit sama dengan 105 kilokalori, sedangkan menyetrika sama dengan 126 kilokalori. Jadi 126 dikurang 105 sama dengan 21 kilokalori. Pernyataan salah. Pernyataan yang ketiga, kalori yang dikeluarkan oleh ibu saat menyapu rumah dan membersihkan jendela lebih sedikit daripada kalori yang dikeluarkan oleh ayah saat memotong kayu dan berkebun, dengan masing-masing pekerjaan dilakukan selama 30 menit. Pembahasannya adalah total kalori menyapu rumah dan membersihkan jendela selama 30 menit, yaitu 117 ditambah 111 sama dengan 228 kilokalori. Sedangkan total kalori memotong kayu dan berkebun, yaitu 114 ditambah 168 sama dengan 282 kilokalori. Berarti pernyataan benar. Selanjutnya, pernyataan yang keempat, jika kakak berjalan kaki dan berkebun masing-masing selama 30 menit, total kalori yang dikeluarkan kakak kurang dari 300 kilokalori. Pembahasannya adalah minimal kalori berjalan kaki selama 30 menit adalah 168 kilokalori, sedangkan kalori berkebun yaitu 168 kilokalori. Jadi 168 ditambah 168 sama dengan 336 kilokalori. Lebih dari 300 kilokalori. Jadi pernyataan salah. Pertanyaan nomor 4. Berdasarkan informasi pada teks panahan, berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut yang sesuai. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan yang pertama, Ferdi akan memperoleh total skor 52 poin jika berhasil menembakkan busur panah tepat di lingkaran B sebanyak 13 kali. Pembahasannya adalah, perhatikan teks panahan. Di situ terlihat bahwa di lingkaran B terdapat poin, yaitu 4 poin. Jadi 4 dikali 13 kali sama dengan 52 poin. Jadi pernyataan yang pertama benar. Kita beri tanda centang. Selanjutnya pernyataan yang kedua, jika ada 3 busur panah berturut-turut mengenai lingkaran A, total skor yang diperoleh adalah 25 poin. Pembahasannya adalah poin yang ada di lingkaran A sama dengan 5 poin. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15 poin. Jadi pernyataan yang kedua salah. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga,
Bilangan 21 dan 27 merupakan kelipatan dari skor jika busur panah mengenai lingkaran C. Pembahasannya adalah poin di lingkaran C sama dengan 3. Jadi kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Jadi pernyataan yang ketiga benar karena bilangan 21 dan 27 merupakan kelipatan dari 3 pada lingkaran yang ada di C. Pernyataan yang keempat, jika Mita berhasil menembakkan busur panah tepat di lingkaran D sebanyak 5 kali, total skor yang diperoleh Mita adalah 10 poin. Pembahasannya adalah poin di lingkaran D sama dengan 2. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 poin. Pernyataan yang keempat benar. Kita beri tanda centang pada pernyataan yang keempat. Selanjutnya, soal nomor 5 masih berdasarkan teks panahan. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jawaban lebih dari 1. Pernyataan yang pertama, jika Ferdi dan Indra berlatih panahan bersama pada tanggal 5 November, mereka akan berlatih bersama lagi pada tanggal 21 November. Berdasarkan teks panahan, diketahui bahwa Ferdi berlatih panahan setiap 3 hari sekali, sedangkan Indra 5 hari sekali. Langkah yang pertama, kita harus mencari dulu KPK 3 dan 5. KPK 3 dan 5 adalah 15. Jadi, KPK ditambah 5 November sama dengan 15 ditambah 5 sama dengan 20 November. Jadi pernyataan yang pertama salah. Selanjutnya pernyataan yang kedua, jika Ferdi dan Mita berlatih panahan bersama untuk pertama kalinya pada hari Senin, mereka akan berlatih bersama lagi pada hari Senin 3 minggu berikutnya. Pembahasannya adalah diketahui bahwa Ferdi berlatih panahan setiap 3 hari sekali, sedangkan Mita berlatih panahan setiap 7 hari sekali. KPK dari 3 dan 7 sama dengan 21. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi, 21 hari setelah hari Senin adalah hari Senin. Jadi, pernyataan yang kedua benar. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, jika Indra dan Siska berlatih panahan bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 10 November, mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober. Pembahasannya adalah diketahui bahwa Indra berlatih panahan setiap 5 hari sekali, sedangkan Siska 10 hari sekali. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK 5 dan 10 sama dengan 10. Berlatih bersama kedua kalinya adalah 10 November. Ingat bahwa bulan Oktober ada 31 hari. Jadi 10 hari sebelum 10 November adalah 31 Oktober. Jadi mereka berlatih bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Oktober. Pernyataan yang ketiga benar. Selanjutnya pernyataan yang keempat, jika Ferdi dan Siska berlatih bersama untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Agustus, mereka akan berlatih bersama untuk ketiga kalinya pada tanggal 30 September. Pembahasannya adalah diketahui bahwa Ferdi berlatih 3 hari sekali, sedangkan Siska berlatih 10 hari sekali.
Kita cari KPK 3 dan 10 sama dengan 30. Kita lihat bahwa di situ diketahui bahwa mereka pertama kali berlatih adalah tanggal 2 Agustus. Nah, untuk kedua kalinya kita tambahkan KPK dengan tanggal pertama kali mereka berlatih bersama-sama, yaitu tanggal 2 Agustus. Sama dengan 30 tambah 2 Agustus sama dengan 1 September karena bulan Agustus itu ada 31 hari. Kemudian untuk ketiga kalinya kita tambahkan juga KPK dengan tanggal kedua kali mereka berlatih bersama-sama, yaitu 30 ditambah 1 September sama dengan 1 Oktober. Karena bulan September ada 30 hari. Jadi pernyataan yang keempat salah. Demikianlah pembahasan AKM kita pada hari ini. Terima kasih. Salam.